Siapa yang tidak kenal dengan Titik Puspa? Wanita yang hari ini genap berusia 77 tahun dikenal sebagai sosok yang selalu riang, ceria, dan meramaikan suasana. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, wanita yang akrab dengan sapaan Eyang Titi ini masih tetap aktif dan produktif. Menjelang akhir tahun 2009, Eyang Titi harus menerima kenyataan jika dirinya mengidap penyakit kanker serviks stadium 2. Mendapat vonis tersebut tak lantas membuatnya menyerah dan tetap semangat menjalani hidup. Serangkaian proses penyembuhan dilakukannya, mulai dari perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura, hingga akhirnya menjalani pengobatan alternatif meditasi. Setelah beberapa kali melakukan meditasi, Titi kembali melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya luar biasa, ia dinyatakan sembuh total dari penyakit tersebut. Setelah dinyatakan sembuh dari penyakit kanker serviks, Titik menjalani pola hidup sehat dengan tidak makan daging merah. Selain itu, ia juga menghindari makan buah-buahan yang tidak bisa dikupas karena dikhawatirkan mengandung banyak pestisida. Pemirsa, sebenarnya apa itu kanker serviks? Kaum perempuan tentunya patut waspada terhadap kanker serviks. Penyakit ini termasuk ke dalam salah satu penyakit yang paling berbahaya di dunia. Kanker serviks adalah kanker yang timbul di bagian leher rahim akibat pengaruh beberapa hal, salah satunya akibat infeksi HPV atau Human Papillomavirus. Virus ini beresiko pada perempuan yang aktif berhubungan seksual dan sering berganti-ganti pasangan. Penyakit ini pada dasarnya timbul akibat adanya kelainan pada genetika manusia atau pengaruh perubahan hormon. Kanker serviks bukanlah penyakit penular, namun beberapa penyakit penular dapat menyebabkan kanker. Secara umum, 2 dari 100 kasus penyakit kanker yang terjadi pada perempuan adalah kanker serviks. Yang mengejutkan adalah, tidak seperti kebanyakan kanker yang cenderung menyerang usia menopause, kasus penyakit ini paling banyak ditemukan pada perempuan dengan usia di bawah 35 tahun. Selain disebabkan oleh virus HPV, penyakit ini juga bisa disebabkan dari rokok beserta asapnya. Perempuan yang merokok dan yang sering menghirup asap rokok memiliki kemungkinan terkena kanker serviks 3 kali lebih besar dibanding perempuan yang tidak pernah bersentuhan dengan rokok. Diduga rokok berpengaruh dengan beberapa cara, diantaranya asap mencegah sistem imun untuk melawan virus HPV. Kemudian zat yang bersifat karsinogen pada rokok membuat aktivitas virus HPV di serviks meningkat. Selain itu, karsinogen dapat membuat virus HPV bergerak lebih cepat menuju sel serviks. Sistem imun adalah hal yang paling terpengaruh oleh asap rokok. Oleh karena itu, sebisa mungkin pemirsa perempuan menghindari rokok dan menjauhi orang yang merokok untuk meminimalisir resiko. Penelitian yang dilakukan oleh Journal Occupational and Environmental Medicine yang dikutip dalam health.com mengungkapkan bahwa bekerja malam dapat meningkatkan resiko kanker akut sampai 24%, dan meningkatnya resiko kanker tingkat dini sampai 49%. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa meningkatnya resiko kanker pada perempuan yang bekerja malam hari bisa berkaitan dengan hormon melatonin yang mengatur hormon reproduksi terutama estrogen, di mana hormon melatonin normalnya diproduksi pada malam hari. Sistem imun yang sangat berarti bagi tubuh. Karena imun yang sehat dan kuat berpengaruh untuk membunuh kuman ataupun virus yang masuk dalam tubuh. Imun yang melemah dapat disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi, di mana hal tersebut dapat membuat tubuh mudah terserang penyakit. Tingginya tingkat stres dapat menghambat kemampuan tubuh dalam melawan virus, sehingga tubuh akan mempunyai resiko yang cukup besar terkena kanker serviks. Tidak ada kata terlambat untuk mengobati dan tidak ada yang sia-sia untuk melakukan pencegahan. Dan berikut ini adalah beberapa makanan yang dapat mencegah terjadinya kanker serviks. Vitamin A, C, dan E mengandung antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan secara tidak langsung juga mencegah kanker serviks. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Gynecology Cancer menemukan pasien yang mengkonsumsi multivitamin memiliki resiko kanker serviks yang lebih rendah.
Selain vitamin tersebut, kalsium juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Makanan yang mengandung banyak vitamin dan mineral diantaranya jeruk, wortel, telur, hati, tuna, dan produk susu lainnya. Makanan kaya vitamin B dan asam folat juga harus sering dikonsumsi untuk mencegah kanker serviks. Folat dapat menurunkan kadar homocysteine, yaitu zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel abnormal pada leher rahim. Makanan kaya vitamin B dan folat termasuk diantaranya brokoli, kembang kol, kubis, dan sebagainya. Wortel mengandung beta-karoten yang baik untuk mencegah pertumbuhan kanker serviks. Makanan seperti cabai atau jalapeno juga diduga mampu menetralisir nitrosamin yang menyebabkan kanker serviks. Makanan yang mengandung polifenol dan flavonoid seperti teh hijau, minyak zaitun, anggur merah, raspberry hitam, blackberry, coklat, kenari, tomat, dan paprika hijau diduga dapat mencegah kanker leher rahim dan menghambat pertumbuhan kanker. Bagi Anda yang belum terinfeksi virus penyebab penyakit kanker serviks, buah pepaya dapat dijadikan sebagai makanan mencegah kanker. Sedangkan untuk yang sudah terinfeksi dan telah menjalankan penyembuhan, buah pepaya dapat mencegah agar sel kanker tidak tumbuh lagi. Pemirsa bisa menambahkan beberapa iris buah pepaya pada menu sarapan, paling tidak 1 buah pepaya utuh untuk dikonsumsi selama seminggu. Caranya bisa dimakan secara langsung atau dibuat yogurt sesuai dengan selera pemirsa. Jadi secara tidak langsung, mengkonsumsi buah pepaya juga mencegah tumbuhnya sel kanker serviks. Dan pemirsa, itulah beberapa hal yang sebaiknya Anda ketahui mengenai kanker serviks. Semoga bermanfaat ya.